warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih telah diundang oleh Kemendikbud terkait dengan sosialisasi program Indonesia Pintar untuk tahun 2021 karena memang ada sedikit perubahan terkait dengan mekanisme penyaluran PIP di tahun 2021 ini. Yang saya hormati Bapak Abdul Kahar selaku Kepala Puslapdik, Ibu Sofiana Nurjana selaku Ketua Pokja PIP, Bapak Raken Sudayana, Bapak Teguh, dan Bapak Mukirom untuk koordinator masing-masing PIP di jenjang SD, SMP, SMA, SMK, SDLB, SMPLB, dan sebagainya. Baik, saya mungkin akan sedikit reminder ya terkait dengan sosialisasi ini, terkait dengan mekanisme baru ini. Mungkin saya akan saya jelaskan mulai dari sebenarnya tadi sudah disinggung oleh Bu Sofi dengan Bapak Abdul Kahar ya terkait dengan mekanisme apa yang digunakan di tahun 2021 ini. Saya mulai dari ini intermezzo saja terkait dengan profil Bank BRI. Jadi kami mempunyai 19 kantor wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia. Kami mempunyai 468 kantor cabang, 5.382 kantor unit, ada 610 kantor cabang pembantu, ada 2.536 teras BRI, dan yang memang tiap tahun kami perbanyak itu adalah Bapak Ibu tahu yang disebut dengan agen briling yang biasanya di toko-toko sembako, di toko-toko kelontong yang bermodalkan edisi itu bisa bertransaksi untuk baik tunai maupun non tunai seperti itu. Dan kami juga adalah bank satu-satunya di dunia yang memiliki satelit dan mengoperasionalkan sendiri satelit tersebut untuk mengoptimalisasi channeling-channeling yang dimiliki oleh Bank BRI. Nah, untuk mekanisme penyaluran di tahun 2021, sebelum masuk ke SK nominasi dan SK penerima, saya ingin meng-highlight sedikit terkait dengan progres pencairan PIP untuk tahun 2021. Jadi per tanggal 31 April 2021 kemarin, untuk jenjang SD maupun SMP, di sini sudah saya bagi per tahun anggaran. Jadi untuk tahun 2019, Bapak Ibu bisa lihat di layar, untuk jenjang SD itu sudah 96,20% untuk siswa yang sudah mencairkan. Di mana siswa yang mencairkan ini artinya dia sudah datang ke bank, melakukan aktivasi, atau sudah melakukan pencetakan buku tabungan seperti itu. Untuk jenjang SD tahun 2020, baru 93,83% karena memang jenjang waktunya yang baru disalurkan di akhir tahun 2020 kemarin. Ada beberapa SK tahap yang baru disalurkan di akhir tahun 2020 kemarin, sehingga masih pencairannya di bawah dari PIP tahun 2019. Nah, untuk yang tahun 2021, baik jenjang SD maupun jenjang SMP, sudah 100% karena memang yang sudah di SK-kan ke kami itu adalah siswa kohort ya Bapak Ibu semuanya, dalam artian siswa tersebut sudah memiliki rekening di tahun-tahun sebelumnya yang sudah melakukan aktivasi dan pencetakan buku tabungan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi pada saat di 2021, dia langsung terbacanya cair di sistem kami. Untuk jenjang SMP di tahun 2019 kurang lebih hampir mirip angkanya dengan jenjang SD ya, sudah 95,48%, atau sisa 206.000 siswa lagi yang belum melakukan pencairan. Untuk jenjang SMP tahun 2020, 92,09% atau sisa 349.000 lagi yang belum melakukan pencairan seperti itu. Nah, untuk penjelasan dari tabel di atas, itu untuk jenjang SD dan SMP yang sudah disalurkan dananya ke rekening penerima untuk tahap 1 sampai 6 ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bisa sebut itu yang sudah di SK-kan penerima oleh Kemendikbud. Sedangkan untuk SK nominasi yang di mana siswa atau orang tua wali atau kepala sekolah melakukan pencairan baik secara individu maupun kolektif, itu di tahap 7 sampai dengan 9 yang bisa disebut dengan SK nominasi. Jadi mungkin ada ciri khas sendiri ya Bapak Ibu kalau seandainya SK penerima yang di tahun 2021 itu virtual account-nya depannya B, tapi kalau seandainya untuk SK nominasi tahun 2021 yang termasuk di tahap 7 sampai 9 itu 2 digit awal nomor virtualnya NB. Jadi Bapak Ibu bisa lihat langsung diketahui di 2 digit awal kalau seandainya dia NB, berarti harus dilakukan aktivasi atau pencetakan buku tabungannya
tanpa dananya belum masuk ke rekening tersebut. Jadi nanti mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa ini uangnya belum masuk ya? Karena memang di mekanisme baru di tahun 2021 karena memang historinya di tahun-tahun sebelumnya mungkin auditor melihat masih banyaknya siswa yang belum melakukan pencairan padahal sudah di SK-kan penerima sehingga akan dilakukan pendebetan dan dikembalikan kas negara sehingga di tahun 2021 ini agak sedikit dibalik prosesnya sebelum dilakukan di SK-kan penerima dilakukan SK nominasi terlebih dahulu yang sudah mencairkan atau yang sudah melakukan aktivasi dan pencetakan buku tabungan barulah di SK-kan untuk ditransfer uangnya. Kurang lebih seperti itu intinya. Nah, saya hanya mengulas saja tadi yang disampaikan sama Bu Sofi. Jadi nanti untuk SK nominasi itu akan dibagi 3 periode. Jadi yang tahap 7 sampai 9 tadi yang awalan digit virtualnya itu adalah NB akan diberikan 3 kali cut off time untuk dilakukan aktivasi. 3 cut off time tersebut dibagi dalam 3 tanggal. Yang pertama adalah 10 Juni, yang kedua adalah 5 Agustus, dan yang ketiga adalah 30 September 2021. Nah, di mana pada saat tiap cut off time tersebut kita akan ambil datanya secara sistem yang mana yang sudah aktivasi atau sudah kecetakan buku tabungan, dan nantinya kita akan langsung terkirim atau secara real time online terkirim di host to host antara BRI sama Kemendikbud di sekitar Kemendikbud seperti itu. Jadi nanti setelah kita report setiap cut off time tersebut, didapatlah data siswa yang sudah melakukan aktivasi, barulah siswa tersebut akan dilakukan atau di SK-kan penerima untuk ditransferkan uangnya ke rekening tersebut, seperti itu. Nah, ini hanya mengingatkan saja kondisi-kondisi di mana pencairan bisa dilakukan secara baik secara individu maupun secara kolektif, di mana secara individu ini terbagi 3 kondisi. Maksud saya yang pertama adalah di mana siswa tersebut sudah memiliki KTP. Yang pertama adalah harus menyerahkan asli surat keterangan kepala sekolah. Yang kedua adalah menyerahkan fotokopi KTP serta menunjukkan KTP yang asli. Biasanya ini kalau seandainya BRI kan lembaga penyalur untuk jenjang SD dan SMP. Bisa kalau yang reguler itu yang kondisi pertama ini tidak ada sih, biasanya ini di paket ya, dikejar paket A atau paket B seperti itu. Untuk kondisi kedua, di mana siswa belum memiliki KTP dan didampingi oleh orang tua. Itu persyaratan apa saja yang harus dilengkapi pada saat melakukan aktivasi ke bank? Yang pertama adalah menyerahkan asli surat keterangan kepala sekolah. Yang kedua adalah menyerahkan fotokopi KTP orang tua serta menunjukkan aslinya. Dan yang ketiga adalah menyerahkan fotokopi KTP keluarga atau surat keterangan dari RT, seperti itu. Kalau seandainya memang KTP-nya, kalau di daerah kan mungkin KTP-nya belum ada atau sedang diurus, nah itu boleh digantikan dengan surat keterangan dari RT. Dan yang ketiga adalah kalau seandainya siswa tersebut belum memiliki KTP dan didampingi oleh kepala sekolah. Ini biasanya siswa-siswa yang berada di pesantren, di sekolah-sekolah yang mengharuskan untuk stay atau tinggal di sekolah tersebut, sehingga itu bisa diwakilkan oleh kepala sekolah atau wali atau guru yang ditunjuk atau guru yang dikuasakan oleh kepala sekolah, seperti itu. Nah, untuk yang kedua, untuk persyaratan pencairan secara kolektif. Selama masa pandemi, Kemendikbud sudah mengeluarkan surat kepada kami, menginstruksikan kepada kami ke Bank BRI untuk pencairan yang awalnya tidak boleh dilakukan oleh kolektif, di mana kolektif itu hanya diperbolehkan untuk kategori-kategori tertentu saja, sehingga pada saat pandemi kondisi pandemi sekarang bisa dilakukan pencairan secara kolektif semua. Hal tersebut sebenarnya untuk mengantisipasi perkumpulan massa dalam jumlah banyak di banking hall kami. Apalagi di kantor terkecil kami ya Bapak Ibu ya, kantor unit atau teras itu biasanya memang lokasi gedungnya memang yang tidak terlalu besar, sehingga pada saat perkumpulan dalam jumlah banyak secara individu itu akan ada resiko-resiko di mana kita tidak bisa menjaga protokol kesehatan, seperti itu. Nah, untuk dokumen-dokumen atau persyaratan apa saja yang dilengkapi pada saat datang ke bank untuk melakukan pencairan secara kolektif, yang pertama adalah fotokopi KTP diri dan menunjukkan aslinya. Yang kedua adalah fotokopi SK pengangkatan dirinya sebagai kepala sekolah, atau kalau seandainya diwakili oleh guru, berarti harus ada surat kuasa dari kepala sekolah ke guru yang dikuasakan. Yang ketiga adalah surat pertanggungjawaban mutlak.
Yang keempat adalah asli surat keterangan kepala sekolah dengan dilampiri seluruh siswa yang akan dilakukan pencairan secara kolektif. Dan satu lagi itu adalah surat kuasa dari orang tua wali ke kepala sekolah atau guru yang dikuasakan. Nah, ini kurang lebih sama sebenarnya kebijakan percepatan internal di BRI. Tentunya tidak hanya Kemendikbud yang melakukan percepatan di sisi internal Kemendikbud, kami juga di sisi Bank BRI selalu melakukan percepatan baik secara tersistem maupun sumber daya manusia yang memang tersebar di seluruh cabang di seluruh Indonesia kami. Nah, ini highlight saja, mungkin sekali lewat saja bahwa kami juga sudah melakukan in-house training ini sebelum COVID ya Bapak Ibu ya. Karena kalau pas zaman COVID kami selalu melakukan daring ke seluruh kantor cabang kami. Jadi ada kurang lebih 19 kantor wilayah dan 400 kantor cabang dan 8.000 kantor unit. Dan itu kita memang lakukan edukasi dan sosialisasi secara berkala. Kami juga selalu mengirimkan tata cara baik secara detail maupun secara singkat terkait dengan pencairan PIP, terkait dengan juknis, buku panduan operasional dan segala macam. Kita ada digital office sendiri yang tersebar langsung ke seluruh unit kerja atau cabang kami. Setelah itu ini juga ada buku panduan operasional khusus PIP terkait detail dari A sampai Z, mulai dari operasional maupun transaksi baik operasional, finansial maupun non finansial seperti itu. Kami juga ada grup khusus PIP yang kami bagi berdasarkan wilayah. Di sini biasanya semua case-case baik dari cabang, dari sekolah, dari Diknas kami kumpulkan dalam satu grup ini sehingga bisa lebih cepat untuk merespon apabila terdapat komplain-komplain yang ada di daerah seperti itu. Nah, di sini juga kami ada portal khusus PIP. Kami sudah kembangkan portal khusus PIP yang bisa diakses ke seluruh kantor cabang kami di seluruh Indonesia, yang bisa diakses oleh customer service, teller, supervisor, manager, dan itu bisa dilakukan pendownloadan data khusus baik untuk sekolah, untuk provinsi, kabupaten, itu bisa dipilah-pilah sehingga bisa mempermudah atau membuat lebih gampang cabang untuk melakukan monitoring dan evaluasi di unit kerja di bawah supervisi mereka seperti itu. Nah, ini kurang lebih ada jemput bola juga kami baik ke Diknas, ke sekolah, kami kumpulkan di beberapa sekolah untuk melakukan pencairan secara kolektif atau secara individu, memang untuk di wilayah-wilayah yang kurang terjangkau atau lumayan jauh dari Bank BRI ya, seperti itu. Nah, ini selama masa COVID pun kita tetap melayani tentunya dengan protokol kesehatan gitu ya, baik secara individu maupun kolektif. Nah, untuk kalau seandainya kita bicara di wilayah 3T ini sebenarnya lumayan menarik ya Bapak Ibu ya. Karena mungkin wilayah 3T inilah yang menyumbang lumayan besar persentase untuk yang belum pencairan. Karena mungkin kendalanya bisa jadi kendala transportasinya sulit gitu ya. Atau letak geografis yang mungkin tidak memungkinkan siswa atau kepala sekolah mencairkan secara kolektif gitu. Jadi ada beberapa tempat yang memang kita sudah sediakan teras kapal. Jadi teras kapal operasional khusus untuk bank. Jadi bank berjalan tapi di wilayah laut gitu ya. Ini kita sementara ini kita ada 3 teras kapal yang beroperasional di Kepulauan Seribu, di Labuan Bajo dan Halmahera Selatan. Jadi karena memang di sana lumayan banyak masyarakat, lumayan banyak bantuan-bantuan yang tidak tersampaikan, akhirnya kami inisiasi untuk melengkapi dengan bentuk layanan operasional dalam bentuk teras kapal. Seperti itu. Kita juga ada layanan mobil gerak yang bisa keliling ke sekolah, Ghost to School, ke Diknas gitu ya, untuk melayani pencairan PIP. Setelah itu juga ini di wilayah-wilayah timur Indonesia gitu ya, yang memang sangat letak geografisnya sangat tidak bisa dijangkau, akhirnya kita ke sekolah untuk melakukan pencairan secara kolektif. Baik, mungkin dari saya cukup itu Mas Teddy, mungkin nanti kita lebih banyak diskusi saja terkait dengan mekanisme PIP 2021 yang baru ini, karena memang harus lebih banyak edukasi ya kalau menurut saya. Kalau dari sisi kami di internal pun saya harus berulang-ulang kali terus mengingatkan teman-teman di unit kerja, karena memang dari 8.000
kantor cabang, kantor unit kami memang banyak sekali kendala harus menyelaraskan atau menyamakan persepsi, menyamakan terkait dengan edukasi masalah SK nominasi ini. Jadi kalau seandainya memang masih ada miss di sana sini, bisa menjadi masukan bagi kami untuk melanjutkan atau tetap jadi PR kami untuk mengedukasi cabang-cabang kami di seluruh Indonesia. Mungkin dari saya itu cukup, Mas Dedi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.